Oke, kita next lagi ya ke materi selanjutnya, yaitu kita membahas tentang get storage. Sebenarnya get storage ini adalah package lain dari getx ya. Jadi kalau teman-teman buka pubdev ya, kita coba buka dulu pubdev nih. Kalau kita masuk ke get ya, getx nih. Si getx ini kan yang bikin kan dia nih, getxsite ya. Sebenarnya si getxsite ini punya package lain. Nah, banyak nih ya. Ini package-package getx. Nah, kita bisa menggunakan get storage ini sebagai penggantinya set preference ya. Nanti get storage ini adalah gunanya buat apa? Kita install dulu deh ya. Get storage ini kita install dulu. Caranya adalah installing. Ini kita bisa copy ya sebenarnya, masukin ke dependensi. Pas YAML, taruh di dependensi sini boleh ya. Kayak gini. Kita save aja dulu. Kalau misalnya ini udah di save, nanti dia nge-get dulu nih package-nya. Nah, kalau misalnya udah nge-get, biasanya kita ditambahin beberapa file-file kayak gini nih, ada dot gitu ya. Mungkin itu biarin aja. Nah, ini udah selesai. Semuanya udah selesai. Kalau misalnya udah selesai, kita akan dari ulang ya. Yaitu kita akan dari ulang aja deh, semuanya kita dari ulang ya. Ini kita dari ulang semua. Nah, pertama-tama kita akan ngapain nih sekarang? Kita import material Dart ya, kita import get-nya. Ini udah satu paket ya kalau mau pakai getx. Main. Terus di sini kita run app, namanya my app. Kita buat stateless my app ini. Kita menggunakan get material app. Get material app, home-nya mungkin gini. Kita buat kayak gini. Kita akan bikin coba contoh login ya. Login. Misalnya di sini awal-awal ke login page dulu. Ya, nanti di login page kita isi email sama password, kemudian kita masuk ke homepage, baru di homepage bisa logout. Nah, kita idenya sesimpel ini aja dulu. Nah, di login page kita page-nya kayak gimana? Kita bikin dulu page gini, folder ya. Kemudian kita panggil login.dart. Ini adalah page-nya ya. Kita import material ya. Kita import get-nya juga, udah satu paket dia. Kalau nggak kepake nanti kita tinggal hapus aja. Nah, di sini kita buat stateless aja buat yang login page. Kita bikin scaffold. Di sini kita kasih app barnya dengan judul ini adalah login page. Sesimpel ini aja dulu. Nanti idenya adalah di body-nya kita pasang list view aja biar bisa dia scroll. Kita pasang padding dulu deh. Kita pasang padding keseluruhannya itu 20 deh, kanan kiri atas bawah ya. Terus childrennya kita pasang text field ya. Text field ini gunanya buat masukin ngetik email sama ngetik password ya. Mungkin di sini kita langsung pasang decoration aja. Ini menggunakan input decoration. Di sini ada border, kita pasang outline input border aja. Kemudian kita kasih label ini buat yang email. Sesimpel ini. Nanti autocorrectnya kita false aja. Dan kita pasang action text input action itu next ya, next. Ini ada next di sini. Nah, next ya. Oke, aman. Nah, kita sebenarnya butuh controllernya dia ya. Controllernya apa nih di sini? Cuman kita butuh berarti login page controller. Nah, kita bikin lagi controllernya. Controller.controllers gini. Ini buat yang login.dart. Login controller aja deh. .dart. Nah, udah nih. Nah, kita import get-nya dulu. Kita bikin controllernya, bikin kelas login controller extend getx controller. Kita bikin apa nih di sini? Text editing controller. Nah, ini buat yang email. Text editing controller. Nah, ini buat yang passwordnya nanti. Nanti buat yang passwordnya. Nah, sesimpel ini ya. Jangan lupa kita login controller ini kalau mau pakai di sini kita find aja di sini ya. Login controller. Kita jangan lupa import dulu // masuk ke controller, panggil login controller, login C. Misalnya kayak gini. Kita get find aja ya. Nanti kita menggunakan binding aja. Nah, di sini get find.
Kalau udah kayak gini atau enggak kita langsung put juga nggak masalah sih, biar lebih cepet aja. Kalau nggak mau pakai binding, langsung aja ya kita pakai put aja. Di sini login controller, sesimpel ini. Tip login C ini kita pakai di sini titik email controller. Nah ini buat emailnya, dan kita duplikat lagi, kita kasih jarak dulu 20 misalnya. Kita kasih jarak ini buat yang passwordnya, password. Nah kalau password ini kita pasang obscure text aja. Ini set jadi true. Obscure text itu gunanya buat nge-hide ya, nge-hide tampilan yang kita ketik. Ini buat yang passwordnya. Nah PR-nya adalah kita butuh satu buah button lagi, kita kasih jarak dulu. Kita butuh button, elevate button. On press-nya ini buat login ya, idenya nanti buat login. Kita kasih teks itu adalah login. Nah misalnya kayak gini, simple aja dulu. Nah kalau udah kayak gini berarti loginnya kita tinggal import slash page login. Oke sip. Oke udah semua. Oh kita butuh ini ya. Ntar dulu deh, kita coba run dulu nih, hasilnya akan kayak gimana nih ya. Kita cobain dulu, nanti hasilnya harusnya kita tampil seperti ini nih. Kita bisa ngisi email sama password ya. Kita tungguin dulu aja, oke? Nah tampilannya kan seperti ini nih. Kita bisa ngisi email @gmail.com. Ini passwordnya, kita bisa langsung ada ketutup. Nah sebenarnya kita bisa bikin mata di sini ya. Kalau mau bikin mata itu idenya adalah obscure textnya ini value-nya itu jangan langsung true, tapi kita buat dynamic ya. Misalnya kita punya di sini kan controllernya, kita buat sebuah rx boolean deh ya. Di sini misalnya is hidden. Nah pertama-tama dia awalnya itu false ya. Kita pantau nih is hidden ini, oke? Kalau misalnya ini kita pantau, maka yang kita harus lakukan adalah di sini kita ambil dari login C, login C titik ini si yang tadi ya. Bentar ini kok nge-lag ya. Bentar, ini kita login C titik is hidden. Nah itu kita ambil value-nya karena dia butuhkan dia membutuhkan sebuah boolean di sini. Maka kita ambil value-nya. Kalau is hidden kan masih rx boolean. Kalau kita ambil value ini udah jadi booleannya. Nah karena dia memantau semua value di sini, kita perlu bungkus text field ini dengan OBX ya. Kita bungkus dengan OBX biar dia bisa dipantau. Nah tinggal kita mengubah-ubah nih value-nya. Caranya adalah mungkin kita kasih icon di sini. Di decoration itu dia ada yang namanya suffix ya. Suffix icon aja. Kita pasang suffix icon. Ini kita menggunakan icon button. On press-nya itu kita tinggal ganti aja login C titik is hidden. Tinggal kita toggle aja nih, kita toggle. Oke kita save. Di sini iconnya kita belum kasih. Misalnya iconnya itu kita pasang icon titik mata nih. Ada nggak? Kontrol spasi, coba ada apa aja dia di sini. Bentar, ini nge-lag banget nih. Nah ini misalnya kayak gini. Kita coba rapiin dulu. Oke sip. Nah jadi kalau misalnya kita buat kayak gini, kita klik, nah ini berubah-berubah nih. Nah itu caranya buat ngehandle obscure text. Kalau kita coba restart, dia defaultnya itu kan false ya. Oh dia kita defaultnya true aja karena dia mau kita hidden pertama kali kita hidden dulu ya. Jadi pas di sini udah masuk, ini masih belum ini. Coba kita restart. Kalau kita udah restart, kita is hidden-nya true, maka di sini dimulai dari hidden kemudian enggak. Nah, dia di sini emailnya. Oke. Nah, sekarang idenya adalah gimana caranya login. Nah, login ini idenya adalah di sini kita buat sebuah function buat login gini ya. Kita buat asinkronus saja. Misalnya login ini tinggal idenya adalah kita akan pindah routing ya. Tinggal pasang kayak gini aja sih sebenarnya. Login get, kita mau pindah routing menggunakan nama, bisa menggunakan to name, page-nya ke home. Misalnya kayak gini ya.
Tapi kita harus cek dulu nih ya. Jika emailnya kita kasih default ya. Jika emailnya ini adalah misalnya admin@gmail.com dan juga passwordnya kita kasih admin. Nah misalnya email sama passwordnya, emailnya kayak gini dan passwordnya ini, kalau dia benar kita return ke home. Oh jangan pakai to ya, jadi kita menggunakan off karena kita mau nge-push replacement si page ini menggunakan nama aja, of all name. Nah sesimpel ini. Kalau enggak berarti kita nampilin dialog salah aja, menggunakan get titik default dialog ini kita pasang kayak gini. Judulnya apa? Judulnya itu ini butuhnya apa? String ya. Berarti ini adalah terjadi kesalahan misalnya. Nah deskripsinya, middle textnya kita pasang email dan password tidak sesuai, misalnya kayak gini ya. Misalnya kita simple kayak gini aja. Nah ini kita bisa kasih koma biar lebih rapih. Sip. Kalau misalnya kita udah pasang kayak gini, artinya dia ngebandingin nih email yang kita tulis di sini sama apa enggak sama admin@gmail.com sama adminnya. Kalau dia sama bakalan pindah ke home. Nah home-nya ini kita belum punya ya, berarti kita harus bikin dulu nih get page-nya ya. Ini kita bikin get page, bikin name-nya itu home dan juga page-nya ini kontrol spasi, dia masuk ke home page. Nah kayak gini. Nah di sini di home page-nya, jadi kita perlu page satu lagi adalah home dart. Di sini kita bikin file baru namanya home.dart. Kita import ya material dan kita import get-nya. Udah sepaket ya. Terus kita buat stateless buat home page di sini. Nah, di sini returnnya scaffold. Di sini kita kasih f bar kosong aja. Ini adalah judulnya text. Ini adalah halaman home. Mungkin nanti kita akan kasih floating action button buat logout ya. Floating action button kita kasih on press. Ini buat logout nih. Kita kasih child dulu. Childnya itu adalah icon titik logout. Enggak. Icon logout. Oh ada nih. Kita save dulu. Nanti kalau misalnya kita login, kita coba restart dulu. Kita coba save, kita restart. Oh ini ke home. Mungkin kita butuh loginnya ya. Login page. Kita save. Coba kita restart. Kalau misalnya kita login, oh mana nih? Bentar. Di bawah konsol, oke. Coba kita restart. Emailnya kita isi, passwordnya kita isi, ngasal. Kita login. Wah nggak bisa nih. Oh loginnya kita belum eksekusi ya. Di login dart ini belum kita isi nih. Harusnya kita jalanin function login ya. Login c titik login. Sorry. Login. Nah ini kita jalanin ya. Biar dia bisa login. Kita coba restart. Coba kita nggak usah isi nih. Misalnya kita nggak usah isi apapun. Kita login. Nah ini tidak sesuai nih. Kalau kita ngasal juga nggak sesuai nih ya. Nah kalau kita menggunakan email dan password yang benar, admin@gmail.com misalnya, admin@gmail.com dan passwordnya ini adalah admin. Kita login, nah dia masuk ke home. Nah ini nggak bisa di back lagi ya karena di push replacement. Nah kalau kita logout, idenya adalah di home kita. Kalau kita logout, kita mau ngapain? Ya kita panggil dulu nih ya. Di login dia ngeput. Kalau udah ngeput berarti di home-nya tinggal kita pasang find aja nih. Get find. Oke, login controller kita butuh import dia. Login controller. Nah, login C ini kita bisa panggil fungsinya. Titik logout. Cuman kita belum bikin nih logoutnya ya. Kalau kita buat logout di sini, kita buat simple aja. Void logout itu kita arahin ke login, sesimpel itu ya, sesimpel ini. Oke kita save.
Coba kita oke aman, ini logout udah aman, coba kita restart. Kalau di restart dia balik ke ini, kita masuk ya, admin@gmail.com, passwordnya admin, kita login. Nah oke, kita coba buka dulu sini. Oke aman ya, kita logout. Nah balik ke login ya, kita bisa login lagi, kita back lagi. Nah permasalahannya di sini adalah kalau misalnya kita restart HP-nya, email sama password kita ini hilang ya, datanya hilang. Jadi si text editing ini akan ngeriset ya. Nah gimana caranya biar dia nggak hilang? Tentu kita di loginnya kita butuh satu buah fitur lagi, namanya Remember Me ya. Nah inget ya, Remember Me. Contoh, kita di sini menggunakan checkbox list style aja, checkbox list style. Value-nya itu kita pasang true. Oncengnya itu kita pasang kontrol spasi. Ini nanti dulu, misalnya kayak gini. Jadi kita punya kayak gini. Nah kita mungkin kasih title sebuah teks. Ini adalah tulisan Remember Me, misalnya kayak gini. Nah, mungkin ini kita pindahin ya, jangan di belakang kayak gini. Itu di sini ada yang namanya control affinity. Nah ini butuh list style control affinity. Nah ini kita pasang yang leading aja, jadi dia pindah tempat. Nah idenya adalah si value ini kita mau dinamis ya, berarti kita di loginnya kita butuh satu lagi is remember me, atau enggak remember me aja, remember me tulisannya gini, remember me ya, dia awal-awal false ya, remember me nya awal-awal false. Nah si remember me ini kita mau pasang di sini dari login C titik remember me titik value. Nah karena dia ada dynamic di sini, kita harus bungkus dia menggunakan OBX biar bisa dipantau. Nah PR-nya adalah value ini kalau misalnya dia diklik ya, ada terjadi perubahan di sini, kita klik nih, kita harus mengubah si remember me-nya menjadi toggle ya. Kita toggle aja dia, sesimpel ini. Oke kita save, kita coba restart. Jadi remember me ini bisa diklik-klik nih tuh. Nah ya kan, udah aman. Berarti sekarang PR-nya adalah gini, pas kita login kita harus ngecek di sini. Sebelum kita masuk ke of all name, kita ngecek jika remember me titik true. Nah kalau misalnya dia true, maka kita harus simpan data email dan password di lokal memori HP. Nah gitu, jadi idenya adalah seperti ini. Nah kalau misalnya dia diklik remember me, nanti setiap email dan password kita @gmail.com, passwordnya misalnya admin gitu ya. Kalau dia nggak klik ini, login kan, kalau kita restart dia tetap ada email sama passwordnya. Nah kalau ini kan hilang karena HP-nya kita restart gitu. Nah gimana caranya biar dia nggak hilang? Caranya adalah kita harus menyimpan suatu data di lokal memori HP kita. Nah karena data ini sifatnya cuman email password sedikit gitu ya, kita bisa menggunakan get storage. Ya, cara penggunaannya gimana? Get storage, kita lihat readme-nya. Nih, caranya adalah di main function kita harus inisial dulu nih. Ya ini kita copy aja nih. Await. Ini kita copy sampai sini. Kita copy ya. Jadi di main dart kita tambahin ini. Jadi dia harus asinkronus ya, karena dia harus await di sini. Ini jangan lupa diimport get storage-nya. Import get storage slash. Nah ini get storage datnya kita import. Kalau udah diimport maka cara pakainya adalah kayak gini ya. Ini kita copy aja final box ya. Jadi pas kita mau menyimpan di login controller, kita harus panggil dulu dia boxnya. Dan jangan lupa diimport ya get storage-nya. Get storage.dart. Oke. Box ini menjadi, kalau misalnya dia true nilainya,
maka yang harus kita lakukan adalah menge-write. Apa yang kita write? Datanya. Misalnya di sini adalah data remember me. Nah, kayak gini. Data remember me, oh ini tipenya string, jadi kita buat kayak gini. Dan di sini value-nya itu dynamic, kita bisa pasang berupa mapping. Di sini bebas ya. Kalau kita pasang mapping, artinya di sini datanya kita bisa kasih emailnya itu adalah email dari sini, email text C atau admin ya. Ini kita copy sama aja, atau kita ambil dari sini juga boleh. Kita akan simpan dia, dan passwordnya adalah password C text. Nah ini password C. Nah kayak gini. Jadi data ini udah kita write. Tip. Nah tapi kita harus pertama-tama kita harusnya menghapus dulu ya. Jadi kita cek dulu nih, jika box ini kita pasangnya di atas aja kayak gini. Di box ini kita baca dulu. Kalau misalnya key remember me ini itu tidak sama dengan 0, maka kita harus hapus. Idenya seperti itu ya. Box titik remove data remember me. Jadi kalau misalnya kita baca itu ada datanya, kita harus hapus dulu. Nah, kalau misalnya dia mau nge-remember me lagi, dia bakalan nge-write lagi. Sesimpel ini ya, logiknya adalah sesimpel ini. Nah, kalau misalnya udah, tinggal PR-nya adalah kita coba restart. Oke. Coba kita pasang admin@gmail.com. Kita login menggunakan admin ya, kita cek admin ya. Kalau misalnya tanpa remember me, kita login dan kita restart, apa yang terjadi? Akan hilang. Coba kita sekarang admin@gmail.com, tapi remember me-nya kita aktifin. Nah ini kita udah, kalau diaktif, kalau dia true, maka dia akan di write ya, disimpan ya. Kalau misalnya ini kita login dan kita coba restart, data ini hilang juga. Kenapa? Sebenarnya data ini udah kesimpan, cuman permasalahannya adalah ketika kita masuk ke view ini, kita belum memanggil datanya. Caranya adalah kita harus read lagi ya. Di sini boxnya kita copy, kita masukin ke sini ya. Box get storage, jangan lupa kita panggil get storage-nya. Ya, jadi kita siapin boxnya. Yang harus kita lakukan adalah kita ambil dari login C titik di email passwordnya. Ini kita harus tanya dulu ya. Jika box titik read, kita baca dulu apakah key-nya ini ya, datanya ada apa enggak. Apakah data ini tidak sama dengan 0? Kalau dia ada datanya, maka yang harus kita lakukan adalah mengubah login C teks kita, emailnya, email teksnya kita ubah menjadi data yang ini ya. Datanya dia tipenya mapping. Jadi kita ambil emailnya dan kita ambil passwordnya di sini. Ini password ya. Nah kayak gini. Kita ambil passwordnya. Jadi kita ambil datanya yang kita udah simpen. Nah kalau misalnya seperti ini, kita coba save. Nah dia langsung otomatis ada. Kalau kita restart pun berkali-kali, dia bakalan tetap ada gitu. Karena statusnya remember me-nya tadi kita udah write ya. Jadi secara otomatis kalau misalnya dia ada, jangan lupa kita mengubah login C titik remember me-nya, value-nya jadi true, biar dia secara default ini nilainya kayak centang. Nah kayak gini ya. Jadi kalau kita restart, dia udah otomatis nyimpen, ngambil dari database lokal memorinya. Ini data ini udah kesimpan loh. Kalau kita login, kita coba restart, dia tetap ada. Nah kalau kita hilangkan, artinya kalau kita hilangkan, dia nggak menjalankan write ini, dan dia udah otomatis dihapus ya. Jadi kalau kita login, kan udah hilang tuh, kita coba restart, dia bakalan hilang, nggak bakalan ada lagi. Nah ini adalah penggunaan get storage. Jadi get storage itu adalah buat menyimpan suatu data ke dalam lokal memori HP-nya ya.
Seperti ini kasusnya. Mungkin pembahasan get storage sampai sini aja. Kegunaannya biasanya dipakai buat kayak ginian ya. Atau menyimpan tema. Kalau misalnya kita lagi di tema gelap, nah kita mau terus-terusan temanya gelap. Ketika kita restart HP-nya pun pas ngebuka aplikasi temanya tetap gelap. Nah, itu bisa menggunakan get storage ini ya, penyimpanan lokal memori di HP kita. Mungkin pembahasan get storage sampai sini, kita next masuk ke pembahasan get CLI. Oke?